Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa kami, Bapa dari surga, kami datang pagi hari ini sujud untuk Allah. Bangun surga, di pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Simeon. Biarlah ini mendorong iman kami, sehingga kami dapat menikmati. Sehingga Bapak saudara kami dapat sukses semuanya. Maupun di jalan SKT, dia dapatkan mereka dan juga sekitarnya kepada Bapak untuk menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Bapak saudara kami yang tidak dapat hadir pada saat ini menuju ibadah lagi, biarlah Bapak menyertai mereka di mana-mana. Apabila saudara kami sakit, biarlah Engkau menyembuhkan dan memberkati betul-betul mereka. Bapak saudara, apapun rencana maupun di tahun 2024, biarlah Engkau tetap bersama kami dan menguatkan kami dari segala urusan yang tertengah kami. Ibadah pagi ini Bapak bersama kami dalam Yesus Kristus kami. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Shalom, selamat pagi. Terpujilah nama Tuhan atas segala berkat-Nya bagi kita, menjagai melindungi kita sehat-sehat di pagi hari ini. Kita boleh kembali bertatap muka yang menggunakan virtual Zoom ini. Biarlah kita boleh memberikan perhatian kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya bagikan pada pagi hari ini adalah dengan tema mengapa harus menginjil.
mengapa harus menginjil. Sehubungan dengan lagu pembuka tadi, kita harus menceritakan kisah Yesus selama kehidupannya di dunia, kematiannya dan kebangkitannya akan menjadi satu kabar baik untuk disampaikan kepada banyak orang. Namun sebelumnya, mari kita sejenak menundukkan hati kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas berkat-Mu. Terima kasih atas pagi yang indah. Biarlah oleh berkat Tuhan, pada saat kami mengadakan doa subuh ini, kami memperoleh kuat kuasa dari surga dan juga mendengarkan firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Tuhan berkati seluruh peralatan yang kami gunakan, dan juga Tuhan menjaga ketentraman, kedamaian dan juga sinyal yang kami gunakan sehingga untuk kabar ini boleh tersampaikan dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mengapa kita harus menginjil? Ada banyak alasannya ditemukan di dalam Alkitab mengapa kita harus menginjil. Tentunya yang pertama alasannya karena mandat Kristus yang menyatakan pergilah. Kita diberikan satu kesempatan untuk pergi memberitakan kabar baik, kabar keselamatan kepada banyak orang. Kalau Paulus katakan kepada seluruh makhluk. Tetapi di dalam pelajaran setelah sahabat kita satu bulan yang berlalu, saya mendapati ada satu kabar baik dari Mazmur 96 ayat 2. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Bahwa di dalam kekabaran Mazmur ada juga suatu ajakan untuk menginjil. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya. Kabar keselamatan dari Yesus dari hari ke hari. Biarlah ini menjadi sambutan bagi kita untuk setia menginjil. Tapi kalau Paulus di dalam pelayanannya dia menyebutkan ada satu kata tentang hutang di sini. Kita baca firman Tuhan di dalam Roma pasal 1 ayat 14 dan 15. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang yang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Oleh karena ada satu beban hutang yang dirasakan oleh Paulus, maka dia harus pergi untuk menginjil. Bukan saja kepada orang Yunani, bukan saja kepada orang terpelajar, tapi juga yang tidak terpelajar dan juga kepada penduduk Roma. Dan ini juga akan menjadi hutang bagi kita jika kita tidak menyampaikan kabar keselamatan. Itulah sebabnya di dalam gambar ini juga saudara-saudara kita JP dari Tuhan menyampaikan kabar keselamatan di lapas. Karena kita harus membayar hutang untuk menyampaikan kabar keselamatan. Tapi pada pagi hari ini yang mau saya tekankan adalah Yohanes 10 ayat 16. Mengapa kita menginjil adalah untuk mengumpulkan domba-domba Allah yang lain. Sebab Yesus menyatakan ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, yang bukan dari kita yang ada di bumi. Domba-domba itu harus dituntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Domba-domba yang berserakan itu di mana-mana sekarang akan dikumpulkan menjadi satu gembala, akan dikumpulkan menjadi satu kawanan domba. Untuk itu ada tanggung jawab bagi kita mengumpulkan domba-domba yang lain itu. Mari kita lihat ada domba-domba di antara keturunan Ismail. Ya. Ada domba-domba di antara keturunan Ismail. Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Inilah keturunan mereka. Anak sulung Ismail ialah Nebaioth, lalu Kedar, Adbel,
Mibsam. Dan ayat ini juga merupakan mengingatkan kita kepada kejadian kalau kita buka kejadian keturunan Abraham, memerintahkan bahwa Ishak Ismail sama-sama mempunyai anak 12. Tapi mau kita soroti di sini sekarang anak Abraham dan Ismail. Anak sulungnya ialah Nebaioth, Kedar, Adbel, Mibsam dan saudara-saudara mereka. Di sini ada satu penekanan bagi kita bahwa di antara keturunan Ismail ini atau dari Nebaioth dan juga Kedar, mereka akan dipersiapkan menjadi domba yang berkenan kepada Tuhan, ya, domba yang berkenan kepada Tuhan, seperti nasihat Rasul Paulus. Bila mana kita baca di dalam Roma 12 ayat 1 firman Tuhan menyatakan, karena itu saudara-saudara, demi kebenaran Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau keturunan dari Nebaioth dan Kedar sudah menjadi domba-domba yang berkenan di hadapan Tuhan, maka ada tanggung jawab bagi kita terhadap keturunan Nebaioth yang adalah domba yang berkenan di hadapan Allah. Apakah kita ini sudah bisa mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan? Padahal keturunan Nebaioth yang disebutkan berkenan di hadapan Tuhan di dalam buku Yesaya. Oleh karena itu kita harus memberikan perhatian kepada keturunan Ismail, karena mereka juga adalah domba-domba yang berkenan di hadapan Tuhan. Setelah kebakaran, di dalam kebakaran ini ada seorang ibu yang sedang berteriak menjerit, meneriakkan bahwa anaknya masih berada di dalam ruko yang sedang terbakar. Mendengarkan teriakan itu, ada seorang muda yang datang masuk menerobos api itu untuk menyelamatkan anak yang ada di dalam ruko yang diteriakkan itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bila mana kita menghadapi satu masalah seperti ini, jika tidak cepat diselamatkan, kita keluarkan dari api itu, maka anak itu akan mati terambang di sana. Nah, untuk ini ada satu kekhususan bagi kita sekarang, bahwa ada umat-umat Tuhan yang harus dikeluarkan dari Babel. Bahwa panggilan ditujukan kepada Babel. Pergilah dari kamu, hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetakannya. Wahyu 18 ayat 4. Oleh karena di Babel ada umat Tuhan, maka kita juga harus pergi ke sana. Pergi ke sana untuk membawa mereka keluar, supaya mereka jangan mengambil bagian di dalam dosa-dosa Babel, supaya mereka jangan ditimpa malapetaka Babel itu, oleh karena dosa-dosa mereka sudah sampai kepada Tuhan. Bila mana kita menyambut pekabaran tahun ini dengan tema aku akan pergi membagikan firman Tuhan, maka kita jangan lupa untuk juga pergi ke Babel menyampaikan firman Tuhan. Keluarlah kamu, hai umatku. Inilah kekabaran yang disampaikan oleh malaikat. Perintah ini berasal dari malaikat Tuhan dan ditujukan kepada umat Allah yang sedang berada di kota Babel. Ayat ini menunjukkan bahwa di kota Babel ada banyak umat Allah yang harus dikeluarkan. Siapakah yang mau pergi ke sana untuk mengeluarkan umat itu? Kita yang dipanggil Tuhan.
Masih banyak umat Tuhan di Babel sekarang ini yang belum mendengarkan panggilan Tuhan. Maka kita dipanggil di dalam pokok Indonesia ini untuk pergi membagikan firman Tuhan kepada mereka yang belum mendengarkan. Pergilah daripadanya, sehingga ketika mereka mendengarkan panggilan itu, mereka akan keluar. Sebab menjelang hari penentukan sejarah dunia ini masih banyak umat Tuhan yang belum mendengarkan panggilan untuk keluar meninggalkan Babel. Sebagaimana panggilan Tuhan terhadap umatnya keluar dari Babel supaya boleh kembali ke kota Yerusalem. Keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim, kata firman Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 20, Yesaya 50 ayat 8, Yesaya 51 ayat 6. Keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim, beritahukanlah dengan sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Mari kita kabarkan hal ini, hak keselamatannya. Oh Indonesia, siarkan hal itu sampai ke ujung bumi. Larilah dari kata Babel, dari negeri orang Kasdim, keluarlah. Panggilan yang ditujukan ini berulang-ulang. Ini menandakan keseriusan Tuhan untuk mengeluarkan umatnya dari Babel yang segera akan dimusnahkan. Jadilah seperti kambing-kambing jantan yang menyepalai kawanannya. Larilah dari tengah-tengah Babel. Hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya, supaya kamu jangan tertumpas karena kesalahannya. Sebab inilah waktu pembalasan bagi Tuhan. Ia membayar ganjaran kepadanya. Dan jika ada saudara-saudara kita yang sedang berada di Babel sekarang, biarlah mereka berusaha untuk keluar dari sana. Dan mereka yang belum tahu jalan keluar, kita akan pergi ke sana menyampaikan kabar keselamatan ini supaya mereka boleh kita bawa keluar dari Babel. Kalau Babel, kota besar itu sudah dimusnahkan, sampai sekarang yang menjadi tantangan kita adalah Babel mistik. Demikianlah amaran Tuhan dewasa ini kepada umatnya, disuruh keluar dari Babel mistik, supaya mereka itu dianggap layak masuk ke kota Yerusalem baru. Sebelum mereka itu mengambil bagian dalam dosa-dosa Babel tersebut. Babel yang dimaksudkan di dalam Wahyu 18 adalah Babel kota besar itu, yang disebut juga sekarang ini adalah Babel mistik. Ini melambangkan gabungan agama rangkap tiga yang dicatat di dalam Wahyu 16 ayat 13. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar tiga roh najis yang menyerupai kata. Ketiga roh najis itu adalah merupakan lambang tiga kekuatan mistik, tiga kekuatan roh yang mengelabui dunia ini. Dan ketika kuasa ini bergabung, maka inilah menjadi tantangan berat bagi kita. Karena kita akan melawan penguasa-penguasa dan bahkan kuasa-kuasa kegelapan. Oleh karena itu, biarlah kita selalu datang kepada Tuhan memohon kuasa. Dan satu ayat merupakan ayat tema untuk pagi ini. Ada lagi domba-dombaku yang lain. Inilah yang menjadi pusat perhatian saya untuk mengapa menyampaikan firman Tuhan. Mengapa harus menginjil? Karena masih ada domba-domba Tuhan yang lain yang harus dikumpulkan. Permata-permata yang indah, permata Allah di berbagai gereja. Sebagai seorang pekerja tambang akan senang dan semangat bekerja bila mana sudah dipastikan di mana yang bekerja ada banyak butir-butir permata yang mahal. Sementara kita pekerja tambang jiwa-jiwa mengetahui beberapa lokasi di sana ada bertebaran ataupun tersembunyi permata-permata ilahi. Jiwa-jiwa yang berharga permata-permata ilahi. Tentunya kita akan semangat mendengarkan
permata-permata ini. Itulah sebabnya Ellen White menyatakan di dalam Bible Commentary di tempat halaman 1184 seperti ini. Allah mempunyai permata-permata di semua gereja, dan bukanlah hak kita menutupi secara luas dunia yang mengaku beragam. Nyonya White menyatakan bahwa di semua gereja ada permata-permata yang indah, permata Allah, jiwa-jiwa yang berada di mata Tuhan. Oleh karena itu, di berbagai gereja, di gereja manapun tidak ada hak kita untuk menutupi orang-orang yang tidak satu paham, tidak satu iman dengan kita. Ada wakil-wakil Tuhan di semua gereja. Kita memang sudah mempelajari mengenai binatang itu adalah lambang kepausan, dan patung binatang itu adalah Protestan murtad yang digambarkan Amerika. Nah, untuk itu kita harus mengingat dari segi domba-domba yang lain. Apakah itu ada di gereja Katolik, apakah itu ada gereja Protestan? Di sana ada domba-domba yang harus kita kumpulkan ke kandang Tuhan. Nyonya White menuliskan kembali di dalam testimoni di halaman 70 dan 71. Tuhan mempunyai wakil-wakilnya di sebuah gereja. Orang-orang ini belum memiliki kebenaran khusus. Mereka sudah menjadi wakil Tuhan di gereja itu, tapi sayangnya mereka belum memiliki kebenaran khusus. Karena itu mereka belum menolak terang itu. Mereka belum memutuskan hubungan dengan Allah. Inilah yang menjadi alasan bagi kita untuk pergi mau menyelamatkan mereka. Karena mereka belum memutuskan hubungan dengan Tuhan, dan mereka juga belum memiliki kebenaran khusus. Inilah yang mau kita bawakan kepada mereka. Kabar keselamatan dan juga kabar khusus hari Sabat. Ada 3 alasan mengapa kita harus terlibat di dalam penyelamatan jiwa-jiwa di Babel. Alasan pertama, mereka belum memiliki kebenaran khusus, yaitu kebenaran yang menjadi ujian akhir zaman, yaitu pemeliharaan hari Sabat yang benar, yang akan menjadi satu tanda yang mengandung meterai pemberi hukum yang agung itu, pencipta langit dan bumi. Sabat yang benar, yang menjadi satu tanda yang memberikan meterai kepada umat-umat Tuhan kembali kerajaan Tuhan. Dan masih banyak orang menyatakan kalau ditanya, hari apakah hari Sabat itu? Ketika saya pernah melakukan satu kata yang tersebut, ketika tiba pembahasan hari Sabat, saya tanyakan, hari apakah hari Sabat itu? Hadirin serentak menjawab, hari Minggu. Tidak ada yang menyatakan hari Sabat itu hari Sabat. Oleh karena itu, ini merupakan satu tantangan tugas bagi kita. Sebab mereka tidak merasa salah menyatakan itu, karena mereka sudah diajarkan itu. Tetapi ketika firman Tuhan disampaikan kepada mereka yang tekun belajar, lalu mereka menerima terang khusus pekabaran hari Sabat. Inilah yang akan menuntun mereka kepada terang kebenaran yang sesungguhnya. Alasan kedua, mereka belum menolak terang itu, yaitu terang yang sesungguhnya Yesus Kristus. Sebab Yesus sendiri yang berkata, "Akulah terang dunia." Oleh karena mereka belum menolak terang dunia yang sesungguhnya, maka kita harus pergi membawakan terang itu kepada mereka, supaya kita bersama mereka akan sama-sama berjalan di dalam terang itu. Kita keluar dari kegelapan itu. Kita bawa mereka kepada Yesus Kristus yang adalah terang dunia.
Inilah alasannya mengapa kita harus menerima terang itu agar kita memilikinya. Demikian Roh Nubuat katakan, setiap orang harus memiliki terang yang cukup untuk membuat keputusan bijaksana yang diterangi oleh sorga. Alasan ketiga, mereka belum memutuskan hubungan dengan Allah. Ini berarti mereka belum memutuskan hubungan dengan umatnya, umat Allah. Inilah kesempatan emas bagi kita sebelum tertutup pintu hati mereka atau sebelum tertutup pintu kasihan. Sebab ada waktunya hubungan itu akan putus. Inilah waktunya untuk bekerja dan mengisi sebagai mahasiswa. Oleh karena malam segera akan tiba. Marilah kita saling bertolong-tolongan untuk memberikan perhatian dan saling mendorong, menguatkan di dalam berbagai hal untuk jalan keselamatan. Tidak ada gereja yang perbaktiannya lebih solen dari gereja Katolik. Anggota gerejanya pun mengaku tidak ada lagi gereja yang lebih besar dan lebih baik dari gereja mereka. Jadi banyak di antara mereka benar-benar setia kepada Tuhan di dalam perbaktian setiap minggu. Mereka mengakui akan sampai kepada Bapa karena mereka memiliki wakil putra Allah, sehingga pastor mereka dihormati sebagai wakil anak Allah. Walaupun ketulusan mereka tidak membawa hidup mereka kepada keselamatan, namun ada juga yang tekun mencari kebenaran dengan tuntunan Roh Kudus. Akhirnya dengan senang hati mereka akan menerima ketebaran khusus yang disebutkan di atas. Inilah yang dimaksudkan oleh Nyonya dalam Testimoni jilid 9 halaman 243. Roh Nubuat menyatakan, di antara umat Katolik ada banyak orang Kristen yang sangat setia dan berjalan dalam sebuah terang yang bercahaya atas mereka, dan Allah akan bekerja demi mereka. Untuk inilah maka kita perlu pergi menyampaikan kabar keselamatan untuk Indonesia. Karena di gereja Katolik ada domba-domba Allah yang harus dikumpulkan menjadi satu kawanan dengan kita, satu gembala, yaitu Yesus Kristus. Semua gereja mengaku benar. Memang kalau kita tanya, semua gereja akan mengaku benar dan semua anggota gereja mengaku benar. Yang jelas baik itu agama Katolik maupun Protestan, Tuhan mempunyai permata hidup yang akan dikumpulkan. Siapa yang pergi mengumpulkan? Tentunya kita umat Tuhan. Sebab Roh Nubuat menuliskan di dalam Dekreto Persiapan 383. Dan di tubuh agama manakah bagian yang lebih besar dari kehidupan Kristus sekarang terdapat? Pertanyaan ini disampaikan menjawab, tapi dia sendiri yang menjawab. Dia menjawab, tidak diragukan. Jadi tidak diragukan ini lagi. Roh Nubuat yang menyatakan. Di berbagai gereja yang mengakui iman Protestan. Selagi umat-umat Tuhan yang berbakti di gereja manapun yang mengakui iman Protestan, mereka adalah pengikut Kristus. Hanya belum memiliki terang khusus. Inilah tanggung jawab. Terang khusus yang mau kita sampaikan. Tapi jika iman itu bergeser dari iman Protestan menjadi iman Protestan murtad, ini yang masalah. Biarlah iman kita kuat di dalam Tuhan, pengikut Yesus. Kesimpulan yang menjadi kesimpulan dari penggambaran pagi ini, oleh karena di setiap gereja yang mengakui iman Protestan ada banyak permata ilahi, dan
Dan di antara umat Katolik dan banyak orang Kristen yang sangat setia. Oleh karena itu, domba-domba yang ada di gereja Protestan, domba-domba yang ada di gereja Katolik, kumpulkan menjadi satu kawanan. Untuk mempersatukan inilah kita dipanggil supaya kita memberikan diri kita ikut bermisi. Mengapa harus menginjil? Mengapa harus berkafean? Mengapa harus berkafean? Untuk mengumpulkan domba-domba yang lain. Mengumpulkan domba-domba yang ada di Babel. Ya. Mari bergabung dengan Hopkor Indonesia. Malah kita bergabung dengan tim SAR Rohani Hopkor Indonesia mengeluarkan umat Tuhan dari Babel mistik sebelum mereka mengambil bagian dari dosa-dosa mereka supaya mereka tidak ikut ditimpa malapetaka. Sebab kita pun dahulu bukan umat Tuhan, tetapi sekarang kita akan disebut umat Tuhan. Oleh karena kita telah menerima Yesus, oleh karena kita telah menerima mandat dari Yesus. Karena itu pergilah, maka kita harus pergi. Sebagaimana firman Tuhan menyatakan dalam Roma 9 ayat 23, seperti yang difirmankannya juga, yang bukan umatku, kata firman Tuhan, akan disebut umat. Kita tadinya bukan umat Tuhan, tapi karena Kristus kita menjadi umat Tuhan. Yang bukan kekasih akan menjadi kekasih, kata firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang hadir pada kesempatan dalam virtual Zoom ini, di antara 57 partisipan, saya berharap kita akan menyambut panggilan ini. Siapakah yang mau pergi mengeluarkan mereka dari Babel? Siapakah yang mau kumpulkan domba-domba yang ada di gereja Katolik, yang ada di gereja Protestan, yang ada dari keturunan Ismail? Semoga firman ini menjadi jawaban kita. Mari kita baca Yesaya 6 ayat 8. Kita baca Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Mari kita jawab dengan jawaban Yesaya. Ini aku, utuslah aku. Di sini aku Tuhan, saya siap untuk pergi. Biarlah kita mendengarkan suara Yesus memanggil kita, siapa yang mau diutus? Jawaban kita satu. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Untuk mengumpulkan permata-permata yang indah ini, yaitu domba-domba Allah yang lain yang masih berada di berbagai tempat. Ketika kita sudah selesai bermisi, penginjilan jalan, KKR jalan, KPA jalan, jiwa dimenangkan, misi selesai. Maka kita akan mendengarkan satu kata-kata yang indah, yang bagi saya ini adalah perkataan yang paling menyenangkan setelah menyelesaikan misi kita. Yesus akan menyambut kita dan berkata, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagi kamu sejak dunia dijadikan. Oh, mereka yang sudah selesai bermisi, sudah disediakan kerajaan sejak dahulu kala, dan sekarang sudah dipersiapkan lebih indah, lebih baik dari taman Eden. Maka untuk itulah kita lebih bersemangat untuk menyambut kerajaan yang telah disediakan itu. Oleh karena itu, mari kita selesaikan misi kita di tahun 2024 ini. Hopkor Indonesia. Tuhan Yesus memberkati.
Jika masih ada yang mau disampaikan doa yang belum masuk di chat, boleh disampaikan supaya akhir akan mendoakan.